Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Hasdiana Rizky Mulya Praja dari kelas 10 EA2 nomor absen 17 SMK Penerbangan AAG Adi Sucipto, Yogyakarta. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang senyawa HCN pada singkong. Pendahuluan. Pertama, singkong merupakan salah satu bahan pangan lokal yang dimiliki Indonesia dan sangat potensial untuk dikembangkan. Singkong atau ubi kayu juga merupakan salah satu bahan makanan pokok di Indonesia setelah padi dan jagung. Namun, harus berhati-hati dalam mengkonsumsi karena mengandung senyawa beracun yang dikenal dengan asam sianida atau HCN yang dapat menyebabkan keracunan bahkan kematian. 2. Singkong merupakan jenis umbi-umbian yang tidak tahan disimpan, sehingga perlu diperhatikan penanganan pada saat panen, pengangkutan, dan penanganan yang segar. 3. Senyawa glukosida sianogenik atau senyawa yang menghasilkan HCN terdapat pada sekitar 2.650 jenis tanaman termasuk ubi kayu. Semua bagian tanaman ubi kayu kecuali biji mengandung senyawa HCN. Adanya senyawa HCN pada ubi kayu menyebabkan tanaman ubi kayu memiliki potensi meracun apabila dikonsumsi. Kajian teori. HCN merupakan senyawa yang berbahaya dan dapat meracuni manusia maupun hewan. Agar ubi kayu aman dikonsumsi, baik sebagai pangan maupun pakan, maka perlu ada penanganan atau teknik pengolahan tertentu untuk menurunkan kandungan HCN hingga taraf aman untuk dikonsumsi. Sudah terdapat standar internasional yang ditetapkan untuk keamanan konsumsi produk pangan yang mengandung HCN. Kandungan HCN tertinggi pada umbi kayu terdapat pada bagian korteks atau kulit umbi, diikuti oleh bagian parenkrim dan pit. Daun memiliki kandungan HCN lebih tinggi dibandingkan umbi. Kandungan HCN sangat dipengaruhi oleh faktor stres lingkungan atau serangan hama dan penyakit kekeringan yang berkepanjangan, kandungan P dan K dalam tanah rendah. Standar internasional untuk tepung ubi kayu yang dapat dimakan yang ditujukan untuk dikonsumsi manusia langsung didasarkan pada konsentrasi HCN total tidak lebih dari 10 mg atau kilogram, dan untuk dari nilai tidak lebih dari 2 mg atau kilogram. Ubi kayu manis yang layak dikonsumsi adalah ubi kayu yang mengandung HCN dalam umbinya kurang dari 50 mg atau kilogram. Untuk mengkonsumsi ubi kayu jenis manis, ubi kayu harus dikupas dan dimasak lebih dahulu sebelum dikonsumsi. Standar untuk ubi kayu pahit adalah yang memiliki kandungan HCN dalam umbi lebih dari 50 ppm. Ubi kayu pahit tidak boleh dikonsumsi dalam kondisi mentah. Ubi kayu harus dikupas, dipotong-potong, dicuci, dibilas, dan dimasak sebelum dikonsumsi. Analisis masalah. Yang pertama, analisis masalah. Yang pertama, jelaskan proses terbentuknya zat racun HCN pada singkong melalui reaksi redoks. 2. Jelaskan peristiwa terjadinya perubahan warna pada singkong yang telah dikupas. 3. Bagaimana cara mengolah singkong beracun agar terlepas dari racunnya, serta jelaskan pendapatnya. Baik, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama,
Jelaskan proses terbentuknya zat racun HCN pada singkong melalui reaksi redoks. Pada tanaman ubi kayu, senyawa glukosida sianogen disintesis di daun dan diangkut ke umbi. Pada ubi kayu, senyawa HCN terdiri atas linamarin dengan kadar 95% dan lotaustralin dengan kadar 5%. Dan seperti pada gambar di bawah ini adalah salah satu reaksi redoksnya. Berikutnya berikut ini adalah reaksinya. Dari C3H6O atau aseton plus C4H7NO atau aseton cyanohydrin diuraikan menjadi C3H6O atau aseton plus HCN, yaitu asam cyanida. Pada C sebelah kiri memiliki bilox minus setengah atau minus 1/2, dan pada C sebelah kanan memiliki bilox 2. Kemudian terjadi reaksi oksidasi atau penambahan bilox. Kemudian ada H sebelah kiri dengan bilox 7 dan H sebelah kanan dengan bilox 1. Dan keduanya mengalami reaksi reduksi atau pengurangan bilox atau pelepasan bilox. Dua, jelaskan peristiwa terjadinya perubahan warna pada singkong yang telah dikupas. Perubahan warna singkong menjadi kecoklatan disebabkan oleh reaksi enzimatis polifenol oksidase atau PPO. Proses perubahan warna bahan kecoklatan menjadi berwarna kecoklatan disebut sebagai browning process. Proses browning enzimatis disebabkan karena adanya aktivitas enzim pada bahan pangan segar seperti pada susu segar, buah-buahan, dan sayuran. Pencoklatan enzimatik terjadi pada buah-buahan yang banyak mengandung substrat fenolik di samping kateken, dan turunnya seperti tirosin, asam kafeat, asam klorogenat, serta leukoantosian dapat menjadi substrat proses pencoklatan. Senyawa fenolik dengan jenis ortodihidroksi atau trihidroksi yang saling berdekatan merupakan substrat yang baik untuk proses pencoklatan. Reaksi ini dapat terjadi bila jaringan tanaman terpotong, terkupas, dan karena kerusakan secara mekanis yang dapat menyebabkan kerusakan integritas jaringan tanaman. 3. Bagaimana cara mengolah singkong racun agar terlepas dari racunnya? Jelaskan pendapatmu. Baik, ikut pendapat. Yang pertama, kenali jenis singkongnya. Apakah rasanya manis atau pahit? Jika rasanya manis, singkong cukup dikupas, dicuci, dan dimasak. Namun, jika singkong rasanya pahit, sebaiknya dihindari untuk dikonsumsi jika kita tidak yakin dapat mengurangi kadar HCN dalam proses pengolahan. Yang kedua, diamkan 1-2 hari singkong yang baru dipanen. Yang ketiga, setelah umbi singkong dicabut dari tanah, kita tidak bisa langsung mengolahnya. Diamkan dulu singkong selama 1-2 hari. Untuk jenis singkong yang cenderung pahit, biasanya ditandai dengan tangkai daun berwarna merah dan kulit singkong kemerahan. Kita harus mendiamkannya selama minimal seminggu. Yang keempat, mendiamkan singkong yang baru dipanen bertujuan agar kandungan racun cyanida dalam singkong bisa menguap, sehingga menghindari resiko keracunan cyanida yang mungkin terjadi. Kelima, untuk singkong yang dibeli di pasar tradisional atau supermarket, tidak perlu khawatir lagi.
sebab singkong itu sudah pasti beberapa hari disimpan. Selanjutnya, belah singkong dengan ukuran kecil. Mulanya, potong singkong melintang kira-kira sepanjang 8 cm, lalu belah singkong menjadi 4 bagian. Potongan yang kecil ini untuk memudahkan kandungan gas cyanida di dalam singkong menguap ke udara. Yang terakhir, cuci dengan air mengalir sampai bersih dan rendam. Berikutnya, cuci dengan air mengalir sampai bersih dan rendam setelah memotong singkong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Cuci potongan itu dengan air mengalir sampai benar-benar bersih dan bebas dari tanah. Setelah dicuci bersih, rendam singkong dalam air bersih hingga tenggelam selama beberapa saat. Fungsi perendaman adalah untuk melarutkan racun cyanida yang masih ada. Setelah direndam, dicuci kembali singkong di dalam air mengalir demi memastikan singkong benar-benar aman untuk dikonsumsi. Berikutnya yaitu rebus singkong terlebih dahulu. Agar singkong lebih empuk, rebus singkong terlebih dahulu sebelum diolah. Masukkan singkong dalam air mendidih dan tunggu sampai singkong setengah matang. Tanak singkong di dalam dandang. Setelah direbus setengah matang, angkat singkong dan ditanak di dalam dandang agar empuk dan merekah. Singkong siap disajikan atau digoreng. Jika pada singkong terdapat bercak biru, sebaiknya tidak dikonsumsi. Kemungkinan kandungan HCN-nya tinggi dan tidak banyak berkurang walaupun sudah dicuci dan dimasak. Kesimpulan, singkong menghasilkan cyanida dalam bentuk senyawa glikosida cyanogenik yang dinamakan linimarin. Senyawa glikosida cyanogenik relatif tidak beracun. Namun, proses enzimatik yang terjadi di dalam tubuh manusia bisa menguranginya. Menjadi hidrogen cyanida. Salah satu bentuk racun cyanida yang paling beracun dampak fatal terjadi jika cyanida masuk ke dalam tubuh dalam dosis yang lebih besar. Racun ini akan menghambat kerja sitokrom X oksidase, yakni enzim dalam mitokondria yang berfungsi mengikat oksigen untuk memenuhi kebutuhan pernafasan sel-sel tubuh. Jika enzim tersebut tidak bekerja karena dihambat racun cyanida, sel-sel tubuh akan mengalami kematian. Untungnya, tidak semua jenis singkong menghasilkan senyawa cyanida dalam jumlah yang besar. Jenis singkong yang biasa dikonsumsi sehari-hari umumnya menghasilkan cyanida dalam jumlah. Jenis singkong yang biasa dikonsumsi sehari-hari umumnya menghasilkan cyanida dalam jumlah sangat kecil dan kadarnya semakin berkurang dengan pengolahan yang benar. Sebelum mengolah singkong, kita perlu memperhatikan cara mengolahnya agar terhindar dari racun HCN atau racun cyanida yang terdapat pada singkong, mulai dari panen hingga dapat dikonsumsi. Asam cyanida atau HCN dapat menghambat penyerapan oksigen. Asam cyanida atau HCN dapat menghambat penyerapan oksigen pada sistem pernapasan, kemudian diikuti kekejangan pada tenggorokan dan dapat terjadi sesak nafas bahkan kematian. Berikut tadi adalah presentasi dari saya tentang analisa kandungan HCN pada singkong. Sebelumnya, saya memohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.